Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 148. Bagaimanapun, Dong Suebing ingin berkencan dengan Bibi Xuan. Bagaimana dia bisa berpikir untuk mengkhianati Bibi Xuan? Long John's kemeja celana mantel. Setelah mencuci semua pakaian itu, Dong Suebing memasukkannya ke dalam pengering. Yang tersisa hanyalah stoking Xie Huilan. Dia mulai menggosok stokingnya. Sepasang stokingnya sedikit robek, tidak perlu mencucinya. Tapi Dong Suebing tetap mencucinya dengan bersih. Dia jarang mencuci pakaian wanita. Itu bukan karena dia ingin menjilat Xie Huilan. Itu terutama karena dia ingin memuaskan rasa penasarannya sendiri. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa mencuci bra dan stoking milik pemimpin perempuan di pemerintahan pusat. Dong Suebing merasa puas setelah semua pakaiannya dicuci. Dia menggantungnya di dekat pemanas di ruang tamu agar kering. Dong Suebing diam-diam berjalan kembali ke kamar tidur untuk melihat Xie Huilan. Apa yang dia lihat adalah punggungnya yang telanjang. Dia pasti menendang selimutnya saat dia berbalik. Dia bisa melihat seluruh punggungnya, dari leher hingga kakinya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia menekan keinginannya dan berjalan dengan lembut ke tempat tidur. Dia menutup matanya sedikit dan menarik selimut untuknya. Sebenarnya, tidak masalah apakah dia menutup matanya atau tidak. Tapi siapa yang tahu apakah Xie Huilan akan bangun tiba-tiba atau tidak. Ini menunjukkan rasa hormatnya padanya. Wow, saya sangat beruntung hari ini. Aku bisa memeluknya di sungai, mencium bibirnya saat CPR, menggendongnya di punggungku, melihatnya telanjang di kamar mandi, dan masih bisa menyentuh bra dan stokingnya. Dong Suebing mengenang apa yang terjadi hari ini. Dia melihat waktu dan keluar untuk membantu Xie Huilan membeli beberapa pakaian dan sepatu. Dia membawa sepatu hak Xie Huilan ke mall terdekat untuk mendapatkan sepasang sepatu hak serupa. Kemudian dia pergi ke bagian wanita untuk membeli satu set pakaian wanita. Setelah itu, dia mampir ke apotek untuk membeli obat flu dan demam. Dong Suebing telah keluar selama lebih dari 1 jam dan bertanya-tanya apakah Sister Xie sudah bangun. Dong Suebing membuka pintu apartemennya dengan semua tas belanjaan di tangannya. Saat dia masuk ke unitnya, dia mendengar Xie Huilan berbicara di telepon. Selamat tahun baru untukmu juga, hahaha, kamu tidak perlu mengunjungiku, saya tidak bersama keluarga saya baik-baik saja. Saya baru saja masuk angin. Ya, terima kasih. Anda tidak perlu mengunjungi saya. Itu saja. Xie Huilan sedang bersandar di kusen pintu kamar mandi. Rambutnya masih basah dan wangi sampo. Dia mengenakan set pakaian yang diberikan oleh Dong Suebing sebelumnya. Pakaiannya sedikit lebih besar, tapi tetap pas. Setelah menutup telepon, dia mengusap bagian tengah alisnya dan menatap Dong Suebing. Dia kemudian melihat bra dan celana panjangnya yang tergantung di ruang tamu. Aku minta maaf karena membiarkanmu mencuci pakaianku untukku. Dong Suebing tersipu dan menjawab, pakaianmu masih berbau air sungai. Jika tidak segera dicuci, baunya mungkin akan tetap ada. Itu sebabnya aku mencucinya tanpa izinmu. Aku menggantung pakaianmu di ruang tamu karena pemanasnya ada di sini. Jika Anda tidak menyukainya, saya akan menggantungnya di belakang. Tapi itu akan mengering lebih lambat. Xie Huilan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, sudah kubilang padamu bahwa kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Oh, kamu sudah mandi. Apakah kamu merasa lebih baik? Ya, tapi aku masih merasa pusing. Mungkin aku demam. Aku telah membeli obat demam. Oh, aku sudah membelikan 1 set pakaian dan sepatu hak tinggi untukmu. Anda bisa mengubahnya menjadi ini. Tidak baik bagimu untuk memakai pakaianku. Dong Suebing melambaikan tas belanjaan di tangannya. Matanya beralih ke kemeja Xie Huilan, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Kemejanya berwarna putih dan bahannya tipis. Xie Huilan tidak mengenakan apapun di balik kemejanya, dan dia bisa melihat garis putingnya dengan jelas. Xie Huilan seharusnya menyadarinya, tapi dia tetap bersikap normal. Dia tertawa. Bajumu baik-baik saja, cukup nyaman. Haha, aku akan memakai pakaian yang kamu beli saat aku berangkat. Saya merasa sangat lemah sekarang. Berapa harga bajunya? Aku akan membayarmu. Dong Suebing berjalan mendekat dan menopang lengannya.
Kamu tidak perlu membayarku apapun. Mari kita periksa suhu tubuhmu terlebih dahulu dan pulihkan dirimu terlebih dahulu. Dong Suebing mengeluarkan termometer dari laci dan memberikannya kepada Xie Huilan. Dia pergi ke dapur dan memasak sepanci bubur dari sisa nasi tadi malam. Ketika dia kembali ke ruang tamu dengan semangkuk bubur, Xie Huilan selesai membaca suhu tubuhnya, 38,9 derajat Celcius. Dong Suebing melihat termometer. Pantas saja kamu merasa pusing. Anda sedang demam tinggi sekarang. Kamu harus makan bubur sebelum minum obat. Dia memberikan semangkuk bubur panas padanya dengan hati-hati. Hati-hati, itu panas. Dong Suebing merawatnya seperti pria yang merawat pacarnya. Tapi dia tidak bisa membiarkan Xie Huilan mengetahui perasaan ini. Jika tidak, hubungan yang dibangunnya akan berakhir. Itu sebabnya Dong Suebing bertindak seperti bawahan yang merawat pemimpinnya. Setelah makan bubur dan obat-obatan, Dong Suebing membantu Xie Huilan kembali ke kamar tidur. Dong Suebing mengira Xie Huilan hanya tersedak air dan seharusnya baik-baik saja. Tapi sekarang, dia demam dan harus mengunjungi rumah sakit. Tapi Dong Suebing tidak menyarankan hal ini padanya. Di tepi sungai, Xie Huilan menolak pergi ke rumah sakit. Jika dia memintanya pergi ke rumah sakit sekarang, dia mungkin berpikir dia mencoba mengusirnya. Setelah masuk ke dalam selimut, Xie Huilan memandang Dong Suebing. Tidak hanya kamu telah menyelamatkan hidupku, kamu bahkan perlu menjagaku selama tahun baru Imlek. Batuk Dong Suebing membantunya menarik selimutnya. Tidak apa-apa. Saya juga sangat bebas beberapa hari ini. Tidak masalah meskipun aku menjagamu selama 3-5 hari lagi. Oh, apakah kamu perlu memberitahu suamimu? Dia menanyakan ini hanya untuk mengetahui apakah dia lajang. Xie Huilan tersenyum dan menyelipkan rambut panjangnya ke belakang telinga. Saya masih sendiri. Bagaimana denganmu? Anda punya pacar? Belum menikah? Dong Suebing tersenyum malu-malu. Hah? Saya dianggap lajang dan tidak punya pacar. Haha, kamu masih sangat muda dan sudah menjadi wakil kepala seksi. Pasti banyak orang yang bergosip di belakang Anda. Hal yang sama terjadi pada saya saat itu. Saya punya saran untuk Anda. Anda harus mempertimbangkan untuk membangun sebuah keluarga sekarang. Setidaknya akan ada lebih sedikit orang yang mengatakan kamu masih muda dan belum dewasa. Xie Huilan tertawa. Hahaha. Tapi aku tidak punya hak untuk mengatakan ini. Saya juga menjadi lajang juga menyenangkan, bukan begitu? Ya, nyonya, kamu benar. Kamu Xie Huilan menahannya dan tertawa. Berhentilah memperlakukanku sebagai pemimpinmu. Apakah kamu mengerti? Hah, ya. Dong Suebing berkata dalam hati. Lihatlah nada bicara Anda saat berbicara dan kata-kata yang Anda gunakan. Bagaimana saya bisa tidak memperlakukan Anda sebagai seorang pemimpin? Tapi ini bukan salah Xie Huilan. Jika Dong Suebing berada di posisinya, dia juga akan berbicara seperti nada suaranya setelah beberapa tahun. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Ya, batukku sudah berhenti. Itu bagus. Apa yang ingin Anda makan untuk makan malam? Lebih suka makanan hambar atau makanan berat? Saya tidak pandai memasak. Bagaimana kalau saya keluar dan makan malam? Jangan menyusahkan dirimu sendiri. Saya baik-baik saja dengan bubur biasa. Xie Huilan menamparkan sisi tempat tidur. Xiao Dong, kemarilah dan duduk. Dong Suebing ragu-ragu sejenak dan duduk tegak, dengan sebagian pantatnya menyentuh tempat tidur. Tiba-tiba, Xie Huilan mengulurkan tangan dan memegang tangan Dong Suebing. Dong Suebing terkejut. Apa artinya ini? Mengapa kamu memegangnya? Tapi Dong Suebing berpikir berlebihan. Xie Huilan tersenyum dan menamparkan punggung tangan Dong Suebing dengan tangan yang lain. Xiao Dong, aku akan mengingat apa yang kamu lakukan untukku. Terima kasih. Haha, aku tahu ini mungkin pendengarannya tidak benar. Namun di Beijing, saya masih mempunyai pengaruh. Jika Anda membahas masalah di kemudian hari, Anda dapat menghubungi saya. Dong Suebing memperhatikan bahwa Xie Huilan menyebut Beijing dan bukan Departemen Publisitas Pusat. Dia punya pengaruh di Beijing. Bukankah dia dari Departemen Berita? Malam, Dong Suebing menggunakan beras ketan dan kurma untuk memasak bubur untuk makan malam. Setelah makan malam, demam Xie Huilan sedikit mereda. Dia minum 1 pil demam lagi dan beristirahat di kamar. Dong Suebing tidak melakukan apa-apa. Jadi,
dia menonton tayangan ulang malam gala musim semi di TV. Dia khawatir akan mengganggu Xie Huilan dan tidak berani menaikkan volume. Orang-orang masih menyalakan petasan di luar ruangan, dan dia tidak dapat mendengar suara TV sama sekali. Pada akhirnya, Dong Suebing memilih untuk melihat bra Xie Huilan yang digantung di dekat pemanas. Dia mengira lebih menarik daripada apa yang ditayangkan di TV. Dering, 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 dering. Ponsel Xie Huilan berdering. Dong Suebing dengan cepat mengalihkan pandangan dari bra dan kembali menghadap TV. Telepon berdering beberapa saat sebelum Xie Huilan menjawab. Halo, Xiao Hao. Itu suara malas Xie Huilan. Apa yang kamu lakukan di tempatku? Saya tidak di rumah. Ya, aku berada di tempat temanku. Batuk ya, aku demam. Tidak apa-apa, kenapa kamu ingin datang? Saya akan segera kembali. Saya baik-baik saja. Uhuk, ada jeda. Baik-baiklah, jika kamu ingin datang, datang saja. Anda juga dapat mengirim saya kembali perkebunan Jalan Heping Utara. Ini blok pertama, unit 301. Oke, selamat tinggal. Dong Suebing menuangkan dan menuangkan secangkir air hangat sebelum mengetuk pintu. Saudari Xie, bolehkah aku masuk? Masuk. Xie Huilan sedang duduk sedikit di tempat tidur. Haha, ini kamarmu. Anda tidak perlu mengetuknya. Dong Suebing tersenyum malu-malu dan memberikan gelasnya. Ini hangat, kamu akan merasa lebih baik. Terima kasih. Xie Huilan mengambil gelas itu darinya dan menguap dengan malas. Dia menyesap udara dan menatap Dong Suebing. Adikku, Xie Hao, akan datang sebentar lagi. Apakah baik-baik saja? Tentu saja. Haha, aku banyak merepotkanmu hari ini. N00V Euro L1N menjadi tuan rumah rilis perdana bab ini. Tidak apa-apa, saya tidak merasa kesulitan. Dong Suebing berharap dalam hatinya dia akan tinggal di tempatnya lebih lama. 10 menit kemudian. Ding dong, seseorang ada di depan pintu. Dong Suebing menggerutu ke dalam hatinya. Kenapa dia harus datang begitu cepat? Dia berjalan mendekat dan membuka pintu. Ada seorang remaja, berusia sekitar 15 tahun, berdiri di luar. Dia lebih pendek dari Dong Suebing, dan wajahnya tidak setajam Xie Huilan. Tapi dia masih mirip dengannya. Dong Suebing membuka gerbangnya. Xie Hao, silakan masuk. Anak laki-laki itu melihat Dong Suebing dan terkejut. Wajahnya berubah dan mendorong Dong Suebing ke samping dan berlari ke dalam unit. Dong Suebing kehilangan keseimbangan dan mundur 2 langkah. Dia sangat marah. Persetan, apa yang salah denganmu? Kak, Bang. Xie Hao membuka pintu kamar tidur dan melihat Xie Huilan yang sakit-sakitan di tempat tidur. Kak, apa yang telah terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu? Sebelum Xie Huilan bisa menjawab, Xie Hao berbalik dan meraih kerah baju Dong Suebing. Sial, apa yang kamu lakukan pada adikku? Saya akan membunuhmu. Tahukah kamu siapa kakekku? Ah, Dong Suebing kesal. Aku telah menyelamatkan nyawa adikmu, dan kamu masih ingin memukulku. Siapa yang peduli dengan kakekmu? Xie Hao. Xie Huilan memandang Xie Hao dengan dingin. Kesini, Xie Hao menatap Dong Suebing sebelum melepaskannya. Dia menoleh ke saudara perempuannya. Kak, apakah dia yang mengganggumu? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.